Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pelajaran yang ke-17 ini insyaallah kita akan membahas pengantar sulasi mazid ya. Pada pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas fi'il sulasi mujarrad, yakni kelompok fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli. Maka mulai pelajaran yang ke-17 ini, insyaallah kita akan membahas tentang fi'il sulasi mazid, yakni kelompok fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Ada yang ditambah dengan 1 huruf, ya, ziyadah biharfin. Ada yang ditambah dengan 2 huruf, ziyadah biharfain. Dan ada yang ditambah dengan 3 huruf, ziyadah bisalasati ahrufin. Jadi fi'il sulasi mazid ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama, sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf. Kelompok yang kedua, sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf. Dan kelompok yang ketiga, sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Kemudian perlu diperhatikan bahwa sulasi mazid ini pada dasarnya adalah sulasi mujarrad yang ditambahkan huruf-huruf tambahan ya. Contohnya misalkan alima ya. Kita tahu bahwa alima ini sulasi mujarrad bab 4 ya. Alima ya'lamu ilman, yang artinya adalah mengetahui. Ya. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Kemudian kita menemukan bentuk lain dari unsur huruf ain, lam, dan mim, yakni allama dan ta'allama. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kita perhatikan kata alima, asal maknanya mengetahui, memiliki bentuk lain yakni 'allama ya, dengan mentasydidkan lam yang artinya adalah mengajarkan. Kemudian juga punya bentuk ta'allama ya, dengan menambahkan huruf ta sebelum ain dan mentasydidkan lam ya, yang artinya adalah mempelajari ya. Ini adalah gambaran perubahan sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid ya. Lalu apakah semua sulasi mujarrad bisa kita rubah ke sulasi mazid dengan rumus seperti ini? Jawabannya tidak. Karena perubahan dari sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid bersifat simai. Artinya menurut apa yang kita dengar dari orang Arab. Jadi kita tidak bisa sembarangan merubah misalkan kata dakhala ya, yang artinya adalah masuk. Ya, dakhala artinya masuk, dakhala yadkhulu dukhulan artinya masuk. Tidak bisa kita serta-merta mengikuti alima, dakhala dan tadakhala ya. Tidak. Tetapi yang kita sering dengar dari orang Arab, kata dakhala ini dirubah menjadi adkhala ya. Adkhala. Kalau dakhala artinya adalah masuk, maka adkhala artinya adalah memasukkan. Ini contoh ya yang menunjukkan bahwa tidak semua fi'il sulasi mujarrad bisa kita rubah ke bentuk sulasi mazid dengan hanya mengikuti rumus-rumus sulasi mazid. Akan tetapi kita harus terlebih dahulu mengetahui mana fi'il sulasi mujarrad yang memiliki bentuk sulasi mazid. Dan ini insyaallah akan kita pahami dengan sendirinya bila kita sering berinteraksi dengan kitab-kitab tulisan atau buku berbahasa Arab. Insyaallah. Kemudian yang harus diperhatikan tentang sulasi mazid ini, bahwa sulasi mazid memiliki
12 bab ya, 12 wazan ya. Sulasi mazid memiliki 12 wazan. 3 wazan untuk sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf ya. 3 wazan untuk sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf. Kemudian 5 wazan untuk fi'il sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf ya. Dan 4 wazan untuk fi'il sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Jadi totalnya ada 12 wazan. Akan tetapi dari 12 wazan ini ya, ada 4 wazan yang sifatnya jarang digunakan di dalam literatur bahasa Arab atau percakapan sehari-hari, yakni fi'il sulasi mazid dengan wazan yang mu'tal ya, yang sulit. Karena kita masih dalam fase pemula, maka kita tidak akan membahas ke-12 wazan ini secara seluruhnya. Akan tetapi saya pilihkan 8 wazan yang memang mudah untuk dipahami dan juga memang sering digunakan di dalam literatur berbahasa Arab. Jadi insya Allah dari 12 wazan sulasi mazid kita akan mempelajari cukup 8 wazan saja ya. Ya, dari 12 wazan sulasi mazid kita akan mempelajari 8 wazan saja. Kemudian satu hal yang harus dicatat lagi, berbeda dengan sulasi mujarrad yang masdarnya bersifat simai ya. Untuk sulasi mazid masdarnya bersifat qiyasi. Artinya mengikuti rumus yang ada. Jadi alhamdulillah kita tidak perlu lagi menghafal masdar secara khusus. Karena bentuk masdarnya ya mengikuti rumus yang ada. Itu salah satu kelebihan sulasi mazid. Kita tidak perlu menghafalkan bentuk khusus masdarnya. Akan tapi kekurangannya adalah rumus-rumusnya antara satu bab dengan bab yang lain itu jauh berbeda ya. Antara ziyadah biharfin dengan ziyadah biharfain dengan ziyadah bisalah satu ahrufin itu sangat jauh berbeda sehingga kita tidak bisa menemukan formulasinya seperti sulasi mujarrad yang bisa kita formulasikan dalam bentuk batu kali mana bisa turun sendiri. Sulasi mazid ini tidak bisa kita rumuskan seperti itu. Jalan satu-satunya kita memahami dan mengingat wazan-wazan sulasi mazid adalah dengan menghafalkannya. Ya, jadi insyaallah dengan menghafalkan 8 wazan ini ditambah dengan 6 wazan sulasi mujarrad ini cukup ya menjadi bekal utama kita di dalam menyelami lautan ilmu di dalam Al-Quran, hadis dan kitab para ulama insyaallah ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita di dalam memahami agama ini dengan cara menguasai kunci ya untuk membuka ilmu agama, yakni mempelajari ilmu bahasa Arab. Baik, untuk pengantar fi'il sulasi mazid saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan membahas satu persatu di pelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.